Kali ini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel untuk level dasar ya. Mulai dari cara membuka Excel, kemudian menjelaskan beberapa item atau button atau menu-menu yang ada di dalam Excel. Kita mulai saja. Yang pertama adalah bagaimana cara membuka atau menjalankan Microsoft Excel pertama kali. Jadi ada beberapa cara ya, bisa kita pakai misalkan tombol Start yang ada di sebelah kiri bawah biasanya. Nah, kemudian ada di deretan file-file ini, file program ini ya, yang sudah diinstal. Ada salah satunya adalah Excel. Nah, kita bisa klik ini untuk menjalankan Microsoft Excel atau dengan cara yang lain. Misalkan dengan mengklik di daerah Type here to search. Nah, ini kalau misalkan kita sudah terbiasa menjalankan atau sering menjalankan Microsoft Excel beberapa waktu terakhir, maka di sini akan muncul. Dan apabila tidak, maka kita bisa mengetikkan di sini. Kita ketik dengan Excel. Ya, maka di sini langsung keluar Excel ya, dan beberapa file yang sudah pernah dibuka sebelumnya. Jadi kita bisa langsung klik di sini atau klik langsung pada file yang diinginkan. Yang berikutnya adalah dengan cara membuka melalui file. Jadi kalau membuka melalui file cukup kita klik 2 kali saja pada filenya, langsung terbuka dan aplikasinya juga terbuka. Ya, itu beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kita bisa menjalankan program Microsoft Excel. Berikutnya akan saya sampaikan adalah item-item yang ada di dalam Excel itu sendiri. Yang pertama, di sini ada di bagian atas sebelah kiri ya, ada tombol save, itu udah default keluar ya. Sudah ada di situ. Kemudian ada panah ke kiri, panah ke kanan. Jadi kalau kita lihat itu ada tulisannya. Ada undo, ada redo ya. Kemudian ini ada namanya Customize Quick Access Toolbar. Namanya Quick Access Toolbar. Jadi toolbar-toolbar yang bisa kita tambahkan yang biasanya sering kali dipakai. Kita klik saja, maka di sini ada tombol-tombol atau menu-menu yang utama lah, katakan utama atau paling sering dipakai, yaitu ada New, ada Open, Save, kemudian Email, Quick Print, Print Preview, Spelling, Undo, Redo ya. Undo, Redo sudah ada di sini. Save juga sudah ada, sudah dimunculkan di sini. Nah, sementara yang lain kalau misalkan ingin dimunculkan silahkan. Apabila ingin memunculkan lebih banyak lagi, kita bisa klik More Comments. Jadi maka akan keluar bakal calon menu yang kita pilih, yang kita anggap penting atau kita anggap perlu untuk ditampilkan, maka kita cukup menggesernya di sebelah kanan. Misalkan Calculate Now, ya, Calculate Now itu kita geser ke kanan, nah seperti ini. Ya, jadi kalau kita oke, nanti dia akan keluar ya. Ya, ini hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita misalkan batalkan, ya kita cukup kembalikan, ya, kita klik OK. Ya. Jadi Quick Access Toolbar ini memberikan kita kesempatan untuk membuat semacam toolbar sendiri ya, kelompok dari toolbar. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya adalah ada di sisi kiri, kemudian di bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini ada nama programnya yaitu Excel, kemudian nama file yang dibuka. Biasanya kalau untuk beberapa file tertentu, dia memiliki status ya, semacam read only, protected, dan lain sebagainya. Itu biasanya juga akan muncul di judul atau nama file tersebut. Nah, berikutnya di sisi kanan ada yang namanya button ya, button yang khusus ya, yaitu untuk menutup program ya yang silang. Ini namanya close, kemudian restore down. Jadi ini bisa mengubah ukuran. Nah, kalau ini begitu kita restore down, maka dia akan berubah lagi ya menjadi satu halaman penuh. Nah, kemudian ini minimize, maka dia akan menjadi
hilang bawah. Ya. Selanjutnya adalah ini untuk sign in ya. Jadi sekarang Excel sudah bisa terhubung langsung dengan OneDrive misalkan, atau terhubung langsung dengan sesuatu program lain yang ada di Microsoft ya. Tentunya yang secara online. Jadi Excel sendiri sekarang juga sudah ada yang Excel online. Berikutnya di sini ada pilihan ribbon. Ya. Di sini ada auto hide ribbon, show tabs, kemudian show tabs and comment. Nah, jadi kalau yang seperti tampilan defaultnya ini, tampilan utamanya ini, maka itu ada pada pilihan show tabs dan comments. Jadi ada tab-tabnya sendiri. Nah, ini mulai dari file sampai help, ini namanya tabs-nya ya, tab. Nah, ini adalah komen-komen atau perintah-perintahnya yang dieksekusi secara langsung atau tidak langsung. Ya. Kalau kita hanya show tab saja, maka komen-komen yang di bawahnya akan menjadi hilang. Hanya tab-tabnya saja. Tapi kalau kita klik tabnya, maka dia akan muncul. Komen-komen yang ada akan muncul. Jadi sesuai dengan tabnya, komennya akan muncul bersesuaian. Nah, atau kalau kita auto hide ribbon, maka menu-menu tadi, baik tab maupun komennya juga tidak akan muncul. Sehingga pada saat kita membutuhkan dia muncul, maka kita harus klik tombol 3 yang ada di atas. Ya. Pada saat kita menggunakan model ini ya, atau mode ini, mode auto hide ribbon, maka di bagian bawah taskbar juga tidak akan terlihat. Ini seperti status dari kursor, kemudian status dari proses yang dikerjakan oleh Excel itu sendiri, kemudian view mode-nya sendiri, zoom-nya sendiri, itu tidak akan terlihat. Ya. Jadi pada saat kita menggunakan auto hide ribbon, maka beberapa bagian menjadi tidak terlihat. Keuntungannya adalah kita memiliki area yang lebih luas untuk mengerjakan sesuatu di dalam Excel itu sendiri. Baik, kita pakai mode yang normal saja ya. Nah, ini kita menggunakan tabs and comments ya. Jadi tabsnya muncul, komennya juga ada. Nah, berikutnya adalah yang namanya explore ribbon ya. Jadi sebenarnya explore ribbon itu isinya pada saat kita melakukan klik pada sebuah tab ya, sebuah tab misalkan ini file, maka dia akan memunculkan eksplorasi dari file itu sendiri. Kemudian kita juga di home otomatis ya, defaultnya adalah home itu akan menunjukkan komen-komennya ya. Jadi eksplorasi yang bisa dilakukan melalui menu home adalah ya ini mulai dari paste, cut, copy, format painter yang ada di dalam grup clipboard sampai dengan editing ya. Nah, satu tombol di sebelah kanan ini sebenarnya fungsinya sama dengan show tabs. Jadi kalau kita klik tombol ini, maka yang muncul hanya show tabs ya. Itu katakan semacam shortcut. Jadi kalau kita tidak mau milih ini, kita bisa pakai yang ada di sini. Tapi hanya collapse the ribbon atau Ctrl F1. Nah, di sini ya. Itu akan menghasilkan sama dengan show tabs. Berikutnya adalah ini contoh yang lain adalah contoh untuk insert. Di insert itu ada mulai pivot table, kemudian menginsert table. Kok di Excel bukannya sudah tersusun dalam grid atau sel-sel yang menyusun baris dan kolom? Ya, tidak selalu. Makanya kita bisa membuat table itu sendiri sebagai satu kesatuan data itu. Ya. Sampai dengan simbol. Di sini ada equation, ada simbol. Terus terakhir adalah help ya. Ya, ada help, ada kontak support, feedback, show, training, community, blog set, dan suggest feature. Nah, ini bantuan-bantuan yang bisa dipakai ya
Karena helpnya sendiri kalau nggak salah sekarang semuanya sudah harus online. Baik, secara umum menu-menu yang ada di sini itu bisa bisa dibaca ya seperti ini. Format painter. Jadi kalau kita berhenti agak sedikit lama, maka penjelasannya akan keluar. Jadi kita bisa mengeksplor isiannya, menunjukkan, kemudian mengeluarkan note-nya atau penjelasannya. Tapi apabila hal tersebut masih dirasa kurang, maka kita bisa menggunakan fasilitas Delmore. Seperti ini juga. Ya. Jadi semua ada fasilitas Delmore. Pada saat kita klik, maka help-nya akan langsung terkoneksi untuk mencari bantuan terkait dengan format painter atau sesuatu yang kita klik di sana. Kita tutup saja. Berikutnya adalah ada yang namanya discover contextual comment. Jadi kurang lebihnya begini. Kalau kita mempunyai sebuah objek, apakah itu tabel atau grafik atau objek apapun ya, gambar dan lain sebagainya, maka pada saat kita klik ada sebuah contextual comment atau komen khusus yang terkait dengan pengerjaan-pengerjaan. Nah, jadi kita perhatikan ya, kalau tadi terakhir adalah help. Nah, kalau kita klik ini grafiknya, maka dia akan memunculkan namanya chart ya. Chart tools. Jadi komen khusus untuk chart. Di sini ada desain, kemudian ada format. Jadi contextual comment itu muncul apabila kita melakukan sebuah klik terhadap objek atau ada sesuatu yang terkait dengan objek itu untuk dikerjakan khusus. Tapi kalau yang tabs yang biasa ini, maka dia untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah biasa. Nah, contohnya ini saya klik gambar di sini maka muncul berbagai macam format untuk gambar. Selanjutnya adalah sudah tersedia yang namanya search ya. Tell me what you want to do. Nah, ini di sini. Jadi istilahnya find whatever you need. Jadi silakan mencari apapun yang Anda butuhkan. Tuh. Kita coba apa ya? Nah. Jadi dia sudah bisa memberikan beberapa alternatif. Nah, jadi di sini sudah ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan ya. Jadi kalau kita mengetik sesuatu, dia memberikan semacam sugesti apakah ini sudah cocok atau tidak. Maka kalau kita tidak cocok dengan pilihan-pilihan yang sudah ada, maka kita bisa get help on at table gitu kan. Nah, ini jadi kita bisa melihat pilihan-pilihan kemungkinan yang lain ya. Tetapi di sini kita masih belum merasa cukup juga, maka kita bisa melihat more result for at table. Nah, jadi Microsoft Excel yang sekarang sudah sangat sangat bagus untuk memberikan petunjuk-petunjuk, mempermudah kita mempersempit pemilihan-pemilihan yang ada terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul. Selanjutnya adalah ya, tadi kalau sudah kita ke sisi kanan lagi, maka yang sejajar adalah tombol share. Nah, di situ ada muncul keterangan namanya share this document and see who it shared with me. Jadi kalau kita ingin membagikan dokumen yang dibuat, tentunya kita harus sign in ya. Kemudian melihat dokumen-dokumen yang dibagi pakaikan kepada kita juga. Jadi kita bisa berbagi pakai workbook yang kita punya. Berikutnya adalah
Ya, di bagian bawah dari menu ya. Kita persempit dulu. Nah, ini adalah namanya formula bar, di mana kita bisa menuliskan atau mengedit berbagai macam fungsi dan banyak hal ya. Jadi apapun yang kita tuliskan, misalkan seperti ini, maka di situ juga akan terlihat. Kalaupun kita akan menuliskan formula, maka di sini misalkan sama dengan sum, maka di situ juga akan sama terlihat. Ya. Di di posisi sebelah kirinya, maka ya, jika misalkan seperti ini sum ya. Nah, maka di sini akan memberikan pilihan ya. Ada pilihan di sini. Nah, ini cancel seperti tanda silang, kemudian ada tanda centang berarti kita setuju, enter. Jadi kalau memang udah setuju ya sudah, kita tinggal tekan enter saja, tombol enter. Atau klik tanda centang yang ada di sini. Selanjutnya di sini adalah namanya name box. Name box ini untuk membuat sebuah nama, baik itu sebuah sel ataupun sekelompok sel, secara berkelompok ya. Ya, biasa disebut dengan array. Namanya array. Jadi untuk membuat array kita cukup menggunakan name box saja. Jadi misalkan kita memiliki sebuah data, kelompok data ya, misalkan seperti ini, kita blok saja seperti ini ya. Kemudian kita memberikan nama misalkan kap kota. Maka array yang ada disebut kap kota. Kelompok data yang ada disebut kap kota. Nah, sehingga kalau kita klik di sini ya, maka ada nama kap kota di sini. Oke, kita hapus. Ini namanya name box. Turun lagi ke bawah, ada namanya sudah masuk di area kerja ya. Sebelum masuk di area kerja, mungkin kita langsung bahas ke bawah di bagian taskbarnya Excel ya. Tadi sudah disebutkan bagaimana status dari kursornya ya. Ini ya kan. Kemudian status dari proses pengerjaannya. Dia bisa melakukan kalkulasi ya. Ini adalah mode view-nya. Mode view-nya misalkan kita pakai page break seperti ini. Ya, jadi kita tinggal ngatur-ngatur halamannya kurang ke kiri, kurang ke kanan dan lain sebagainya. Ya. Kalau ini namanya layout ya, layout itu layouting biasanya, jadi harus ada sisa kiri, sisa kanan, ngatur dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini tampilan yang normal. Ini namanya normal view. Di normal view ini ya udah memang normal seperti ini. Secara defaultnya memang adalah normal view. Ya, sedikit ke atas namanya adalah sheet ya. Ada sheet ya. Ini namanya sheet. Nah, di sebelah kanan sendiri ada tombol plus namanya new sheet. Jadi kalau kita ingin menambahkan sheet baru cukup dengan new sheet. Ya. Cukup dengan new sheet. Ya. Klik tombol maka dia akan menambahkan. Atau klik kanan ya, insert. Insert worksheet. Maka dia akan menambahkan sheet yang baru. Untuk penamaan, bisa klik 2 kali, langsung berikan namanya. Selanjutnya agak ke kanan, ya, ada 3 titik yang bisa digeser. Ya. Jadi kita akan memperpanjang sliding bar-nya, ya kan, seperti ini. Ini namanya sliding bar untuk yang horizontal, tapi kalau yang ini untuk yang vertikal sebelah kanan. Sliding bar, ya. Jadi ini bisa digeser-geser, digerak-gerakkan. Baik, kita mulai masuk ke bagian tengah, ya. Bagian utama dari Excel itu sendiri, yaitu
ada bagian yang namanya kolom ya. Jadi A, B, C dan lain sebagainya itu namanya nama kolom. Nama kolom di Excel ya. Nah, saat ini Excel sudah mencapai kolom XFD. Jadi A, B, C, D sampai Z, kemudian AA, AB, B terus, BA, BA, BB, BC dan seterusnya terakhir XFD. Sementara untuk batasan bawahnya sekarang sudah sampai di 1.048.576 baris. Ini adalah bagian-bagian yang ada di Microsoft Excel. Nah, sedangkan yang ada di dalam sini ini namanya area ini putih berkotak-kotak. Nah, ini namanya sel. Jadi karena sistem kerjanya seperti matrik, maka ini adalah satu kotak ini adalah pada bagian tabel itu ada yang namanya untuk melakukan customize ya. Customize di sini. Ya, jadi ini bisa diklik ya, chart filter, kemudian ini chart style, kemudian ada chart element ya. Sebenarnya ini bagian-bagian dari desain ya. Ada elemen ya kan. Kemudian ada filter dan lain sebagainya. Ada di desain dan ada di beberapa tempat yang lainnya. Baik, saya rasa cukup itu untuk pengenalan dari Microsoft Excel ya. Kalau mau menutup bisa klik close ya, atau dengan cara mengklik tombol di kanan atas yang namanya juga close. Saya rasa cukup demikian. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.